Oke teman-teman, gue Elvin. Jadi video kali ini gue bakalan ngebahas apa sih itu korosi. Dan nanti di akhir video gue juga bakalan jelasin bedanya karat sama korosi itu sebenarnya apa gitu loh. Nah nanti di akhir video gue bakalan bahas itu. Dan sekarang gue lebih fokus ke apa sih itu korosi. Nah, jadi sebelum masuk ke videonya, gue minta tolong ke kalian buat yang udah ngeklik video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena gue sebentar lagi bakalan masuk ke 1K subscriber. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau ngeklik video ini. Dan langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, nah jadi apa sih sebenarnya perbedaan antara karat sama korosi? Sebenarnya itu tuh cuman perbedaan sebuah reaksi. Jadi dia bereaksi sama apa itu perbedaannya tuh cuman di situ. Nah tapi di sini gue bakalan ngebahas apa itu korosi. Nah jadi korosi itu adalah reaksi kimia yang terjadi ketika sebuah logam atau sebatang logam bereaksi dengan oksigen. Nah, apabila logam dengan oksigen tersebut bersentuhan, itu bakalan terjadi yang namanya oksidasi. Nah, si oksidasi ini bakalan menghasilkan senyawa yang disebut oksida. Nah, si oksida inilah yang bakalan menempel pada si logam. Makanya kan kalau biasanya kalian ke pantai gitu ya, ke pantai terus ngelihat ada logam yang berkarat. Nah, itu sebenarnya tuh bisa dibilang korosi ya, karena di air kan ada oksigennya H2O. Nah oksigennya kan O2. Nah itu si oksigen tadi itu bakalan nempel ke logam dan bereaksi dan akan menghasilkan yang namanya oksida, dan oksida tersebut bakalan menutupi permukaan logam dan menjadi karatan gitu loh. Nah, terus kalau efek korosi itu dia bakalan ngapain aja sih selain berkarat gitu? Kan tadi kan menurut gua kan bahwa korosi itu kan adalah sebuah reaksi kimia yang terjadi antara sebuah logam sama oksigen. Nah, antara logam sama oksigen tersebut dia bakalan menjadi oksida, dan oksida tersebut bakalan menjadi kayak karat gitu ya, yang menutupi permukaan logam. Nah, terus efeknya korosi itu apa sih? Nah, kan tadi kan kalau logam yang mengalami korosi itu kan otomatis kan permukaannya kan dilapisi sama oksida. Nah, tapi beberapa jenis logam kayak misalkan aluminium itu lapisan oksidanya itu bakalan nempel di logam lain, tapi dia dapat mengelindungi dari korosi lebih lanjut. Jadi simpelnya tuh gini, dia itu mampu melindungi korosi, tapi itu korosi tahap awal. Nah, nanti kalau misal dia sudah kena korosi tahap awal, dia tidak bisa terkena korosi tahap lanjut. Nah, jadi gampangnya kayak gitu ya kalau di aluminium. Nah, terus kalau misalkan biar nggak terkena korosi itu pakai metode apa gitu? Nah, jadi kan kalau yang tadi itu kan si aluminium itu kan bisa mencegah korosi lebih lanjut. Tapi kalau misalkan korosi yang benar-benar gak korosi itu ada nggak sih? Jadi jawabannya tuh ada. Nah ini biasanya tuh metodenya itu namanya metode galvanis. Mungkin dari kalian tuh udah ada yang pernah dengar yang namanya metode galvanis. Nah metode galvanis ini tuh cukup simpel. Itu metode melapisi baja dengan seng. Nah kenapa sih kok si baja ini dilapisi sama seng? Nah, si baja ini dilapisi sama seng karena biar nanti kalau semisal dia ada proses oksidasi atau korosi tadi, itu tuh oksigennya tuh apa kan tadi kan oksidasi itu kan sebuah proses antara logam sama si oksigen. Nah, si seng ini kan juga logam, cuman kan tingkat reaktifnya kan lebih rendah. Jadi si seng ini bakalan bereaksi sama si oksigen. Nah, jadi nanti yang bakalan karatan itu lebih dominan ke sengnya daripada bajanya. Oh
Oh ya, tadi gue juga lupa jelasin dia di awal. Jadi logam yang terletak pada posisi tinggi dalam deret reaktif itu tuh lebih cepat mengalami korosi dibanding deret reaktif yang kurang. Jadi yang deret reaktif yang paling tinggi itu bakalan lebih cepat bereaksi daripada reaktif yang rendah. Oke, sebelum gue tutup videonya, jadi gue bakalan tarik kesimpulan ya. Jadi perbedaannya antara karat sama korosi itu apa sih? Jadi perbedaannya antara karat sama korosi itu adalah kalau berkarat dia itu bakalan menghasilkan yang namanya oksida besi. Sedangkan kalau korosi itu bakalan menghasilkan garam atau oksida logam. Jadi korosi itu lebih sering ditemukan di laut karena kan dia kan lebih sering sama yang namanya garam ya. Jadi garam itu bisa mengakibatkan yang namanya korosi. Sedangkan kalau berkarat itu kan menghasilkan oksida besi. Nah, itu biasanya terjadi kalau misalkan kalian naruh besi di luar dan kemudian kena hujan. Nah, itu bakalan berkarat ya kan. Biasanya kan kayak kalau kalian naruh bongkahan besi gitu, kalian taruh di luar terus kalian biarin kena hujan, itu bakalan berkarat karena dia menghasilkan oksida besi alias oksigen yang ada di air hujan tersebut itu bereaksi sama si besinya tadi dan menghasilkan oksida besi. Nah, kalau korosi itu antara air laut sama si logam itu bereaksi, nah jadinya korosi. Oke, jadi sampai sini udah paham kan? Nah, kalau udah paham, terima kasih ya buat kalian yang udah mau klik video gue, dan semoga video gue ini bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian karena di channel ini gue bakalan ngasih edukasi, tips and trick dan tutorial lainnya. Dan jangan lupa komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan atau enaknya bikin tutorial apa gitu, kalian butuh apa, itu langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, follow akun Instagram dan akun FB gue. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.